Kisah yang akan kita saksikan ini bukan dongeng, bukan kisah fiktif yang direka oleh manusia. Ia adalah kisah nyata, diabadikan dalam firman Allah dalam surat Al-Buruj, kisah tentang keimanan yang tidak bisa dibeli dan tentang keberanian yang lahir dari cinta pada Allah. Sekitar abad ke-6 Masehi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, tanah Najran menjadi saksi sebuah kekejaman yang luar biasa. Najran saat itu dipimpin oleh seorang raja dari bangsa Himyar yang bernama Zunuwas. Ia memerintah dengan tangan besi. Sang raja memaksa seluruh rakyatnya untuk meninggalkan keyakinan mereka demi mengikuti agamanya. Namun bukan hanya agama yang ia tuntut. Zunuwas ingin disembah. Ia ingin rakyat memanggilnya Tuhan. Dan bagi siapa saja yang menolak menjadikannya Tuhan, hanya ada satu hukuman, yaitu kematian. Di tengah-tengah kekuasaan tiran itu, ada seorang penyihir tua yang menjadi penasihat sang raja. Ketika ia merasa ajalnya sudah dekat, sang penyihir meminta kepada raja, "Wahai raja, aku sudah tua. Pilihkan aku seorang pemuda agar aku dapat mengajarkan sihirku kepadanya." Maka dipilihlah seorang pemuda cerdas dari kalangan rakyat jelata. Hari-hari pemuda itu kemudian diisi dengan pelajaran sihir. Namun takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang dari istana, sang pemuda kerap melewati tempat tinggal seorang rahib tua. Pada suatu hari, terdorong rasa ingin tahu, ia singgah dan mendengar dakwah tentang tauhid. Kata-kata sang rahib menusuk kalbunya lebih dalam. Ia tidak pernah mendengar kata-kata itu dari pelajaran sihir manapun. Sang rahib berkata, "Tuhanmu bukan raja, bukan juga kekuatan sihir. Tuhanmu adalah Allah, pencipta langit dan bumi," kata sang rahib dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Sejak saat itu, sang pemuda hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, ia belajar sihir dari penyihir raja. Di sisi yang lain, ia menyelami iman dari sang rahib. Pada suatu hari, ada seekor binatang buas yang menghalangi jalan yang biasa ia lalui. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati binatang itu. Binatang itu sangat besar, menakutkan dan menyeramkan. Sang pemuda itu kemudian berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ajaran rahib itu benar, matikanlah binatang ini dengan tanganku." Setelah itu sang pemuda mengambil batu dan melemparkannya. Seketika binatang itu mati. Orang-orang menyaksikan kejadian itu. Mereka mulai percaya pada sang pemuda. Kisah pemuda itu kemudian menyebar luas ke seluruh negeri. Ia bukan hanya murid penyihir, tetapi juga penyembuh, pembela, penyeru kebaikan. Dakwahnya membangkitkan kesadaran. Semakin banyak orang yang beriman kepada Allah berkat kata-kata sang pemuda. Kabar bahwa semakin banyak rakyat yang percaya kepada sang pemuda dan meninggalkan keyakinan sang raja akhirnya sampailah ke istana. Istana bergemuruh dengan bisik-bisik para penasihat dan pengawal raja.